Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pak Guru harap kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Oke, di pagi yang cerah ini, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan kalian untuk bisa melakukan presensi kehadiran pada link yang sudah Pak Guru bagikan. Oke, sudah? Oke, hebat. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Tentang apa? Tentang berbagai pekerjaan di sekitarku. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, dengan mengamati teks cerita, siswa dapat merinci informasi penting dalam cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan pendapat pribadi tentang sebuah cerita dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membandingkan penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern dengan keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang keempat, setelah melihat tayangan video, siswa dapat menemukan dampak buruk penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan teliti. Dan yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Dan yang keenam, siswa dapat merinci pekerjaan yang menghasilkan barang. Anak-anak, materi kita hari ini yang pertama menilai cerita, yang kedua mengetahui dampak dari pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga jenis-jenis pekerjaan dan apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Silahkan kalian simak teks cerita berikut. Oke, setelah kalian membaca teks cerita tadi, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Anak-anak, untuk dapat memahami unsur-unsur cerita, menilai cerita, apa saja yang perlu kita lakukan? Langkah-langkahnya yang pertama, tentu saja kalian harus membaca cerita dengan cermat dan teliti. Kemudian, kalian harus memahami isi cerita. Setelah itu, kalian nanti akan mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerita? Yang pertama, isi cerita. Baik anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, cari ikan supaya kelestarian. Bacaan ini dikelompokkan menjadi dua, teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional, mereka menggunakan jaring, bubuk, pancingan, dan tombak. Sedangkan teknologi modern, mereka menggunakan pukat harimau, bom ikan, racun, dan radar. Menambah wawasan kamu, Pak Guru sajikan video berikut ini tentang proses penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi tradisional maupun teknologi modern. Kalian perhatikan baik-baik, simak baik-baik video tersebut, kemudian nanti kamu diskusikan. Ya, bagaimana setelah melihat videonya? Asik bukan? Bagusan yang mana? Tradisional atau yang modern? Oke, dua-duanya sama-sama mencari apa? Mencari ikan. Dua-duanya sama mencari ikan, tetapi yang satu menggunakan teknologi yang tradisional, yang satu menggunakan teknologi yang lebih modern. Nah, penggunaan teknologi ini pastinya akan memiliki dampak. Dampak apakah? Apakah itu berupa dampak positif maupun dampak negatif? Dampak positif tentunya nanti akan mendapatkan keuntungan bagi kita, namun dampak positifnya akan mengakibatkan kerugian terhadap ekosistem di laut. Nah, untuk lebih memahaminya, Pak Guru sajikan contoh dari penggunaan teknologi modern yang berakibat pada kerusakan ekosistem di laut. Silahkan kalian simak video. Anak-anak,
Nah, dari video tersebut kalian bisa melihat apakah ada dampak dari penggunaan teknologi. Nah, berikut Pak Guru sajikan dalam bentuk susunan di mana adanya dampak positif maupun dampak negatif. Bahwa dampak penggunaan teknologi terhadap lingkungan ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari nelayan tradisional yang pertama tidak merusak ekosistem. Kemudian yang kedua, bahan dan alat mudah didapatkan. Kemudian, nelayan modern, dampak positifnya, hasil tangkapan mereka lebih banyak. Kemudian menghemat waktu dan tenaga. Lalu, selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan teknologi, secara tradisional, hasil tangkapan lebih sedikit, membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Sedangkan nelayan modern merusak lingkungan, membutuhkan biaya yang lebih besar. Anak-anak, manusia membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Proses kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja. Kemudian usaha-usaha tersebut namanya dikategorikan ke dalam bentuk kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi ataupun layanan. Nah, pekerjaan itu digolongkan menjadi dua, yang menghasilkan barang maupun yang menghasilkan jasa. Menghasilkan barang berarti pekerjaan tersebut menghasilkan produk berupa barang yang bisa dinikmati oleh kita sebagai konsumen. Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan layanan. Berupa apa? Seperti contohnya layanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih memahaminya, yang menghasilkan barang, kategorinya pekerjaan apa saja? Ya, ada petani, ada peternak, ada nelayan, pelukis, tukang kayu. Loh, apakah ini termasuk menghasilkan barang? Ya, misal petani. Petani menghasilkan barang berupa apa? Produknya beras yang tadinya adalah padi yang disalurkan oleh petani. Kemudian peternak menghasilkan susu maupun daging. Kemudian nelayan menghasilkan ikan, pelukis menghasilkan karya seninya berupa lukisan, dan tukang kayu menghasilkan produk berupa lemari, kursi, meja, dan lainnya. Lalu, pekerjaan apa saja yang termasuk menghasilkan jasa? Nah, berikut. Ada dokter, ada guru, ada sopir, ada polisi, dan ada tukang cukur. Nah, dokter berarti layanannya berupa apa? Kesehatan. Guru berupa apa? Bimbingan. Kalau sopir, ya layanan yang dilakukan oleh sopir ya mengendarai mobil yang dimiliki kalian, misalkan kalian punya supir kayak gitu. Terus kemudian apalagi? Polisi juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mereka melayani. Nah, bagaimana anak-anak? Oke, materi untuk hari ini cukup sekian. Kita sudah mempelajari yang pertama tadi bagaimana caranya menilai sebuah cerita. Kemudian yang kedua, mengetahui dari dampak adanya penggunaan teknologi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan yang ketiga, mengenai jenis-jenis pekerjaan. Ya, jenis-jenis pekerjaan ada yang menghasilkan barang ataupun menghasilkan jasa. Oke, anak-anak hebat. Demikian untuk pertemuan kali ini. Silahkan untuk tugas yang sudah tadi Pak Guru sampaikan pada kegiatan pembelajaran untuk kalian kirimkan melalui Google Classroom yang sudah terdapat linknya di dalamnya, ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga di hari esok kita akan bertemu lagi dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dan hal yang baru lagi yang belum kalian pernah tahu. Siap? Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.